Baik, perkenalkan nama saya Gregorius Margun, NIM 2022-210177. Di sini saya akan menjelaskan tentang budaya politik, budaya demokrasi, dan civil society. Yang pertama itu tentang pengertian budaya politik. Budaya politik merupakan sistem nilai dan keyakinan yang dimiliki bersama oleh masyarakat. Menurut Niko Budi, serangkaian tingkah laku, kepercayaan, perasaan yang memberi makna dan mengatur serta landasan tingkah laku itu disebut sebagai pengertian budaya politik. Yang kedua, komponen budaya politik. Budaya politik mengandung dimensi psikologi dalam suatu sistem politik. Karena budaya politik menjadi suatu lingkungan politik. Yang pertama, orientasi kognitif. Yang kedua, orientasi efektif. Yang ketiga, orientasi evaluatif. 3 tipe-tipe budaya politik. Budaya politik berdasarkan sikap yang ditunjukkan. Yang pertama, militansi. Yang kedua, toleransi. Yang ketiga, sikap absolut. Dan yang keempat, sikap akomodatif. B. Berdasarkan orientasi politiknya. Dari budaya politik yang berkembang dalam masyarakat, Gabriel Almonot mengklasifikasikan budaya politik sebagai berikut. Yang pertama, budaya politik parokial. Yang kedua, budaya politik relatif maju. Yang ketiga, budaya politik partisipan. B. Budaya demokrasi. Konsep dasar demokrasi. Demokrasi dapat diartikan sebagai rakyat berkuasa, yaitu keadaan negara di mana dalam sistem pemerintahnya kedaulatan berada di tangan rakyat. Keputusan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat. Rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat dan kuasa oleh rakyat. Yang kedua, karakteristik masyarakat kondisi demokrasi. Masyarakat demokrasi merupakan sekelompok manusia yang hidup bersama, yang bersama untuk mencapai terkabulnya keinginan bersama dengan cara pemerintahan oleh mereka sendiri. Dalam masyarakat demokrasi, kekuasaan pemerintahan secara hukum diuraikan secara jelas dan dibatasi secara tegas. Yang ketiga, pilar-pilar dan prinsip demokrasi. Setiap bangsa dan negara memiliki ciri khas dalam menyelenggarakan demokrasi konstitusional. Dalam kaitan ini, Ahmad Sanusi dalam Sapria tahun 2022 mengidentifikasi 10 pilar demokrasi. Yang pertama, demokrasi berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, demokrasi tentang berdasarkan hak asasi manusia. Yang ketiga, demokrasi berdasarkan kedaulatan rakyat. Yang keempat, demokrasi berdasarkan kecerdasan rakyat. Yang kelima, demokrasi berdasarkan pemisahan kekuasaan. Yang keenam, demokrasi berdasarkan otonomi daerah. Yang ketujuh, demokrasi berdasarkan supremasi. Yang kedelapan, demokrasi berdasarkan peradilan yang bebas. Yang kesembilan, demokrasi berdasarkan kesejahteraan rakyat. Yang ke-10, demokrasi berdasarkan keadilan sosial. Yang keempat, nilai-nilai demokrasi. Nilai-nilai sistem demokrasi itu ada 9. Yang pertama, demokrasi menyelesaikan pertikaian secara damai dan sukarela. Yang kedua, demokrasi menjamin terjadinya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang selalu berubah. Yang ketiga, demokrasi menjamin pergantian penguasa. Yang keempat, dalam demokrasi penggunaan paksaan sedikit mungkin harus bijak demokrasi. Yang kelima, demokrasi menghargai nilai keanekaragaman. Yang keenam, demokrasi menegakkan keadilan. Yang tujuh, sistem politik demokrasi paling baik dalam memajukan ilmu pengetahuan. Yang kedelapan, dalam demokrasi terdapat kebebasan, terutama dalam politik kebebasan sebagai alat pakar warga negara. Yang 9,
Akhirnya nilai dapat diberikan kepada demokrasi karena kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam sistem lainnya. Yang pertama, yang C, pengertian civil society. Kehidupan bangsa Indonesia pasca reformasi total dewasa ini diputuskan dalam membangun masyarakat Indonesia baru dalam bentuk formal civil society. Yang pertama, pengertian civil society yaitu gagasan civil society di Indonesia diletakkan pada pemberdayaan masyarakat di pluralisme multikultural dalam hubungan dengan organisasi negara atau penguasa. Yang kedua, pemberdayaan civil society, pendidikan kewarganegaraan diasumsikan sebagai alternatif untuk menjawab upaya pemberdayaan masyarakat sipil. A. Membangun hubungan negara dan masyarakat. Yang B. Optimalisasi pelaksanaan hak dan kewajiban civil society. 3. Pemberdayaan civil society dalam konteks pendidikan kewarganegaraan. Berdasarkan embrio, materi dan tujuan pendidikan kewarganegaraan, maka pendekatan yang digunakan harus relevan dengan upaya pemberdayaan civil society. Beberapa pendekatan yang dimaksud antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pendekatan yuridis. Yang kedua, pendekatan struktural fungsional. Yang ketiga, pendekatan etika moral. Yang keempat, pendekatan psikologis pedagogis. Yang kelima, pendekatan pengurangan prasangka buruk. Yang kelima, pendekatan pengurangan prasangka. Yang keenam, pendekatan empati. Baik, terima kasih. Sekian dari saya ucapkan banyak terima kasih. Kalau ada kata yang salah, saya mohon maaf.